Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang penerapan kimia industri. Kepada Ibu Rohimatu Sofia SSI, MSI, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya perkenalkan, saya Nindi William Rameswari, NIM 2410661010. Saya Krisna Iwana Nugraha dengan NIM 2410661011. Baik, di sini kita akan mempresentasikan yang pertama ada Ya? Baik. Langsung ganti. Iya. Pengertian kimia industri merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan modern sebagai jembatan antara ilmu dasar dan aplikasi praktis. Kimia industri fokus pada pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang digunakan dalam berbagai sektor. Selanjutnya, jangan pergi. Oke, aku di luar ya. Bisa coklat nggak lupa pergi. Kalau dia apa lagi? Iya, ada. Skip gue satu aja. Sebentar mata ya. Bisa. Anu juga cerita. Yang pertama ada pengertian. Kimia industri merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan sebagai jembatan antara ilmu dasar dan aplikasi praktis. Kimia industri berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Dalam era globalisasi, dalam perkembangan teknologi, kebutuhan akan produk-produk kimia terus meningkat. Hal ini sering dengan tantangannya lagi seperti kelangkaan sumber daya alam, perubahan iklim, dan peningkatan jumlah limbah industri. Yang efisien, aman, dan ramah lingkungan menjadi sangat penting untuk mendukung kelanjutan pembangunan. Untuk selanjutnya, komponen utama dalam kimia industri. Yang pertama adalah ada bahan baku. Bahan alamiah minyak, yaitu ada minyak bumi, minyak alam, batu bara, mineral, dan biomasa. Bahan sintetis senyawa kimia yang dibuat laboratorium atau pabrik untuk kebutuhan tertentu. Yang kedua ada reaksi kimia. Reaksi kimia adalah inti dari kimia industri yang mengubah bahan mentah menjadi produk. Contoh reaksi meliputi oksidasi, reduksi, polimeri, dan hidrogenasi. Yang tiga adalah proses pemisahan. Setelah reaksi kimia terjadi, produk biasanya harus dipisahkan dari campuran menggunakan metode seperti distilasi, kromatografi, dan atau pengendapan. Yang terakhir adalah katalis. Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi tanpa mengonsumsi bahan itu sendiri, yang sangat penting untuk efisien industri. Yang selanjutnya yaitu ada reaksi kimia oksidasi. Reaksi kimia oksidasi dan reduksi yang ada Mg ditambah 2HCl menjadi MgCl plus H. Untuk Mg menjadi 0 dan 2HCl itu adalah plus 1 min 1. Untuk Cl sendiri itu ada min 1 dan plus 2. Mg nya adalah plus 2, hanya 0 karena bebas. Karena ini 2 karena Cl nya ada 2 menjadikan 2HCl. Untuk 0 ke 2 kan naik menjadi oksidasi. Untuk min 1 ke 0 turun menjadi reduksi. Reaksi kimia polimerisasi. Reaksi kimia ini ada dua, yaitu monomer dan polimer. Monomer sendiri itu adalah satu, dan polimer sendiri ada banyak. Jadi masuk monomer yaitu ini C. C-nya kan ada dua. C-nya ada dua. Ini dipisahkan menjadi C yang ke atas CH3, yang ke bawah H, yang ke bawah lagi H, yang ke bawah juga H.
Ini dipisahkan menjadi berbagai bahan seperti ini, yang dimana CH3-nya yang dinamakan monomer adalah ini. Dari satu ini adalah monomer. Ini dipisahkan menjadi beberapa banyak, yang menjadi ini satu, ada dua CH2, CH3, ada tiga. Terus yang selanjutnya yaitu menjadi polimer. Polimer itu adalah banyak. Yang dimaksud polimer adalah polimer yaitu berbanyak dari suatu berbanyak cabang, yang dimana CH3 dan K ini yang dimana CH3-nya ke atas, C1 hanya 2, E3 1, 2, 3, C-nya 2, CH-nya 3. Untuk selanjutnya klasifikasi kimia industri. Yang satu adalah kimia dasar, menghasilkan bahan kimia dasar seperti asam, alkali, dan garam yang digunakan sebagai bahan baku untuk proses lain. Untuk dua yaitu kimia petrokimia, berfokus pada pengolahan hidrokarbon dari minyak bumi dan gas alam untuk menghasilkan produk seperti plastik, karet, sintetis, dan bahan bakar. Yang ketiga yaitu kimia polimer, produk bahan seperti plastik, karet, serat, sintetis, dan resin. Yang keempat yaitu kimia farmasi, pembangunan dan produksi bahan kimia untuk obat-obatan. Kimia hijau menekankan pada proses ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan dan bahan kimia yang dapat terurai. Selanjutnya yaitu peran dan manfaat kimia industri. Yang pertama yaitu mendukung perekonomian. Produk kimia industri digunakan di hampir semua sektor ekonomi seperti konsumsi, pertanian, transportasi, dan kesehatan. Yang kedua yaitu peningkatan kesejahteraan manusia. Melalui produksi obat-obatan, bahan pembersih, dan bahan makanan tambahan, kimia industri berkontribusi langsung pada kualitas hidup. Selanjutnya yaitu peran dan manfaat kimia industri. Yang ketiga teknologi ramah lingkungan. Kimia industri membantu mengembangkan teknologi yang mengurangi dampak lingkungan seperti bahan bakar alternatif dan bahan kimia biodegradable. Yang keempat yaitu penghematan sumber daya. Dengan teknologi daur ulang dan pemanfaatan limbah, kimia industri memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu adalah penerapan kimia industri. Limbah industri adalah sisa atau produk sampingan yang dihasilkan dari kegiatan industri yang biasanya tidak diinginkan dan perlu dikelola atau dibuang dengan cara tertentu. Limbah ini bisa berupa padat, cair, atau gas dan dapat mengandung bahan berbahaya yang dapat mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan benar. Limbah padat, segala jenis bahan atau material yang tidak diinginkan yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik itu dari rumah tangga, industri, pertanian, maupun kegiatan lainnya yang berbentuk padat dan perlu dikelola atau dibuang dengan cara yang tepat agar tidak mencemari lingkungan. Limbah padat dapat berasal dari berbagai sumber dan dapat memiliki komposisi yang sangat bervariasi, mulai dari bahan organik hingga bahan anorganik. Sampah atau sisa produk dalam bentuk padat seperti kemasan, sisa material, atau produk yang gagal dalam proses produksi. Limbah cair, limbah yang berbentuk cairan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan industri. Limbah ini dapat berupa sisa-sisa bahan yang terlarut dalam air atau cairan lain, yang biasanya mengandung bahan kimia, mikroorganisme, atau zat-zat lain yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah cair dapat berasal dari rumah tangga, industri, pertanian, maupun kegiatan lainnya. Cairan yang dihasilkan dari proses industri seperti air limbah, bahan kimia yang terbuang, atau sisa pelarut. Limbah gas, limbah bentuk gas yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan industri. Limbah gas ini dapat berupa emisi atau gas buang yang terlepas ke atmosfer yang seringkali mengandung bahan kimia berbahaya, debu atau partikel yang dapat mencemari udara dan berdampak buruk pada kesehatan manusia serta lingkungan. Limbah gas sering dihasilkan untuk proses pembakaran, kegiatan industri, transportasi, pembangkitan energi, dan kegiatan lainnya. Emisi gas atau uap yang dihasilkan dari proses industri seperti asap pabrik,
gas rumah kaca, atau bahan kimia gas lainnya. Contoh limbah industri: bekas pembangunan gedung dan jalan, renovasi, pembongkaran dan perbaikan. 2. Sisa zat pewarna pada tekstil. 3. Sisa dari home industri seperti pembuatan tahu dan tempe. 4. Sisa pembuatan bahan pewangi pada perusahaan. Proses pengelolaan limbah industri. Proses pengolahan limbah industri bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Limbah industri dapat berupa limbah cair, padat, gas, atau bahan berbahaya dan beracun atau B3. Langkah-langkah umum dalam proses pengelolaan limbah industri. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi limbah. Identifikasi yaitu menganalisis jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan, seperti limbah organik, anorganik, atau B3. Sedangkan yang klasifikasi adalah mengelompokkan limbah berdasarkan sifatnya, seperti beracun, mudah terbakar, korosif, atau reaktif. 2. Pengumpulan limbah. Limbah dikumpulkan pada tempat atau wadah khusus sesuai jenisnya. Wadah limbah B3 harus diberi label yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyimpanan sementara. Limbah disimpan di area khusus sebelum pengolahan atau pembuangan akhir. Penyimpanan harus memenuhi standar keamanan, seperti penggunaan bahan anti bocor atau pelindung untuk menghindari kontaminasi lingkungan. 4. Pengolahan limbah. Proses pengolahan limbah tergantung pada jenisnya. Limbah cair, pengolahan fisik, sentimeter atau bahan atau prosesi untuk memisahkan partikel padat. Pengolahan kimia netralisasi, koagulasi, evakuasi atau oksiasi untuk mengurangi kandungan bahan berbahaya. Pengolahan biologis menggunakan mikroorganisme untuk mengeluarkan bahan organik seperti pada proses melasi atau anaerobik. Limbah padat, daur ulang, insinerasi atau stabilisasi menggunakan bahan kimia. Limbah gas menggunakan alat seperti scrubber, filler atau kapas untuk menghilangkan polutan. Limbah B3, pengolahan khusus seperti modifikasi, atau incorporation atau pengolahan termal di fasilitas berlisensi. Limbah manfaat ulang dan daur ulang. Beberapa limbah dapat diolah kembali menjadi bahan baku atau produk baru seperti plastik, logam, atau bahan bakar alternatif. 6. Pembuangan air. Limbah yang tidak dapat diolah lebih lanjut dibuang ke tempat pembuangan air atau TPA. Tempat pengolahan limbah B3 yang sesuai. Pembuangan harus mematuhi peraturan lingkungan dan dilakukan di lokasi yang aman untuk menghindari pencemaran. Kesimpulan, penerapan kimia industri berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas industri dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kimia, berbagai teknologi telah dikembangkan untuk mengelola limbah, mengurangi emisi, dan memanfaatkan kembali bahan yang sebelumnya dianggap sebagai sisa produksi. Hal ini mencakup pengolahan limbah cair, padat, dan gas menggunakan metode fisik, kimia, dan biologis yang canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanto dengan NIK 2410661012. Di sini saya akan bertanya, bagaimana penerapan prinsip-prinsip kimia hijau dalam suatu keberlanjutan kimia industri dan kelestarian lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ganjar dengan NIM 24 1066 1087. Saya ingin bertanya,
Apa peran kimia dalam pengelolaan limbah industri dan teknologi apa yang dapat mencegah dampak tersebut untuk lingkungan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fadiansa dengan NIM 12 10 Saya akan bertanya apa manfaat dari penerapan kimia industri dalam energi alternatif dan bagaimana cara mendukung diversifikasi sumber energi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Rokan, yaitu bagaimana penerapan prinsip kimia hijau dalam mendukung keberlanjutan industri kimia dan kelestarian lingkungan. Kimia hijau menekankan pada pengembangan proses yang minim limbah, penggunaan bahan yang dapat terurai, serta penggantian bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Contoh penerapan prinsip ini adalah daur ulang material, penggunaan sumber energi terbarukan seperti bioenergi dan pengembangan bahan bakar ramah lingkungan. Dengan penerapan prinsip ini, industri kimia tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan proses yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Ganjar, yaitu apa manfaat penerapan kimia industri dalam pengembangan energi alternatif dan bagaimana hal ini mendukung diversifikasi sumber energi. Baik, saya menjawab. Kimia industri berperan dalam pengembangan energi alternatif seperti bioenergi, bahan bakar ramah lingkungan, dan energi terbarukan. Teknologi ini mendukung diversifikasi sumber energi dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin nipis. Selain itu, penggunaan energi alternatif dapat mengurangi emisi gas kaca, membantu mengatasi perubahan iklim, dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan untuk kebutuhan energi global. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ivan. Pertanyaannya itu, apa manfaat penerapan kimia industri dalam pengembangan energi alternatif dan bagaimana hal ini mendukung diversifikasi sumber energi? Kimia industri berperan penting dalam mengurangi limbah yang dihasilkan dari proses produksi, baik dalam bentuk cair, padat maupun gas. Teknologi seperti pengolahan fisik, filtrasi, sedimentasi, kimia, netralisasi, oksidasi, dan biologis penguraian dengan mikroorganisme digunakan untuk meminimalkan kandungan bahan berbahaya dalam limbah. Proses ini membantu mengurangi pencemaran lingkungan, mencegah kerusakan ekosistem, serta melindungi kesehatan manusia. Selain itu, pemanfaatan ulang limbah melalui daur ulang juga menjadi solusi untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 4 untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum